Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-soleha kelas 6? Semoga anak-anak semua selalu sehat dan tetap bersemangat walau masih belajar di rumah. Kita harus berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar PAI tentang zakat. Namun sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jika berdoa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun materi yang kita pelajari hari ini ada 4. 1. Memahami arti zakat. 2. Macam-macam zakat. 3. Orang yang berhak menerima zakat. Dan hikmah berzakat. Pengertian zakat menurut bahasa yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah syara artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Anak-anak, perhatikan dua istilah di dalam zakat. Muzaki artinya orang yang mengeluarkan zakat, kemudian mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Sekarang kita belajar macam-macam zakat. Ada 2. 1. Zakat fitrah atau disebut zakatun nafsi. Artinya mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap jiwa atau tiap orang. 2. Zakat mal atau zakat harta, artinya mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang yang disimpan. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha, dagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi, jagung, palawija, dan lain-lain. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, unta. Yang keenam, barang temuan atau rikop, misalnya menemukan emas, perak, guci yang bernilai tinggi. Golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat ada 8, seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Nomor 1, orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta sama sekali sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, orang yang mengurus zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, hurin, orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan, bukan untuk maksiat. Yang keenam, fisabilillah, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Golongan yang ketujuh adalah ibnu sabil, artinya orang yang melakukan perjalanan jauh sekali dan perjalanannya itu untuk kebaikan. Nah, orang tersebut kehabisan bekal. Kemudian yang ke-8 terakhir, rikop, artinya budak atau hamba sahaya untuk dimerdekakan atau dibebaskan. Surat Al-Quran yang menjelaskan tentang mustahik zakat adalah surat At-Taubah ayat 60. Tolong disimak ya, Ustazah bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil
fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ada beberapa hikmah berzakat, yaitu 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang terakhir, yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, tebaklah gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali, gambar amil zakat. Apa itu amil zakat? Yaitu pengurus zakat atau orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada yang berhak menerima zakat. Begitu ya, Nak ya. Anak-anakku semua, kita sudah belajar tentang zakat. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar bersama Ustazah. Dan jangan lupa diulang-ulang kembali belajarnya di rumah. Dan nanti prakteknya bersama orang tua ya. Dari Ustazah cukup sekian, kita tutup dengan membaca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.